Jadi aku ikut divisi tari karena aku ingin menyalurkan bakatku dan ikut berkontribusi juga buat UKM kesenian ini. Tepuk tangan dulu guys. Sangat aples ya. Bayang ya, gawe tarian dhewe menang penyaji terbaik. Nek Surabaya, Mbak. Iya. Nek di Surabaya cah, nek Unesa bayang tari dhewe lho, Jen. Gak karu-karuan. Untuk teman-teman yang ada Call me. keluarganya pernikahan atau apapun itu, kalau ingin ada tarinya hubungi Maheswari ya toh, Mbak ya. Calling-calling, guys. Oke. Jan Josis ya toh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel multimedia Arkamaya di series Omong Penting, yang penting omong. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari divisi tari yaitu Maheswari ya toh. Nah, sekarang kita akan sharing-sharing dengan mbak-mbaknya yang sangat berpengalaman di pokoknya wis nek tari iki pengalamannya gak karu-karuan ya toh. Pokoknya saksikan gitu pengalaman iki seri-seri iki, sharing-sharing iki pokoknya deloken sampai entek. Soalnya enek sesuatu hal sing bakal bikin kalian wow gitu. Yes, langsung saja kita langsung sambut mereka. Halo Mbak-mbak tari. Monggo Mbak, perkenalan Mbak satu-satu. Perkenalkan, nama saya Gevira Nur Zaira Sofa dari Divisi Tari. Saya menjabat sebagai Sarpras. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sitania Febri Arifiani, biasa dipanggil Tania. Saya di sini sebagai ketua divisi tari. Halo, kenalin semuanya. Aku Naura Yola Gresinta, biasa dipanggil Yola. Di sini aku menjabat sebagai sekretaris divisi. Oke, jadi sudah kenal semuanya ya. Jadi kalau ketemu mereka disapa aja, orangnya ramah-ramah banget kok. Oke, langsung saja kita tanya-tanya. Oke Mbak, untuk pertama ya, sejak kapan sih Mbak, mbak-mbaknya ini menekuni dunia tari itu sejak kapan? Mungkin bisa dijawab satu-satu dulu. Dimulai dari Yola dulu mungkin. Oke. Aku kebetulan menekuni dunia tari ini sebetulnya dari TK ya, udah berkontribusi nih. Tapi untuk menekuni bener-bener tekunnya itu mulai dari SD kelas 5. Waktu itu ada lomba dan kebetulan aku juga udah ikut. Ini aku sharing aja pengalaman Iya, aku iya. ya. Nah, itu aku udah ikut dan alhamdulillahnya dulu dapat juara juga tingkat provinsi. Nama tariannya Solah Tengul dan kemudian aku masuk SMP. Di SMP juga aku udah berkontribusi berbagai jenis lomba tari juga, khususnya FLS 2N seperti itu. Terus SMP juga aku pernah tari tengul. Kebetulan aku berkesempatan ikut dan menjadi salah satu anggota dari tari massal di HUT RI yang ke 74. Kebetulan waktu SMP itu Mas Yan. Terus SMA juga alhamdulillahnya aku juga diberi tanggung jawab dari sekolah aku kebetulan menjadi perwakilan SMA Awards waktu itu untuk tari. Jadi Mbak Yola ini sangat-sangat berpengalaman ya. Dia pernah menjadi salah satu bagian dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Tepuk tangan teman-teman. Lanjut Mbak untuk Mbak Tania. Oke. Untuk aku sendiri sebenarnya basic aku tuh lebih di modern dance ya, karena aku emang dari dulu tuh suka yang namanya kayak dance K-pop segala macam. Nah dulu tuh awal mula aku terjun di dunia dance itu gara-gara aku suka sama K-pop kayak gitu guys. Jadi aku suka sama ya kayak Blackpink segala macam, terus girl group, terus boy group dari K-pop. Nah itu tuh aku suka banget nonton, terus aku tuh pelajarin otodidak waktu itu dimulai waktu SD kelas 6. Dan itu aku masih kayak masih bener-bener belajarnya tuh otodidak banget, hanya mengandalkan dari video. Terus aku ngelanjutin sampai di SMP. Di SMP itu bakatku mungkin bisa dibilang udah bakat ya, di situ udah mulai tersalurkan. Pelan-pelan udah mulai tersalurkan, tapi aku masih merasa kurang. Jadi aku terus mengupgrade skillku di dance sampai masuk di era SMA. Di SMA itu ada ekskul dance namanya waktu itu Inspirit dari SMA Negeri 1 Bojonegoro. Nah, aku join itu dan di situ
aku bisa berkembang lebih lagi, aku bisa ikut lomba-lomba dan banyak juga prestasi-prestasi yang aku dapat dari mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Di Inspirit itu juga kebetulan aku menjabat sebagai wakil ketua dan itu ngasih aku banyak pengalaman sih yang aku bawa sampai sekarang ini menjadi ketua divisi. Nah, waktu masuk jenjang kuliah, aku tuh merasa aku harus nerusin nih, nggak mungkin dong aku udah berjalan sejauh ini, aku stuck di situ aja. Aku harus nerusin bakatku ini dan menyalurkan bakat-bakatku ini di UKM Kesenian. Jadi aku ikut divisi tari karena aku ingin menyalurkan bakatku dan ikut berkontribusi juga buat UKM Kesenian ini. Tepuk tangan dulu guys. Sangat aplos ya. Jadi ya, oh ya BTW di divisi tari itu ada 2 divisi ya Mbak ya? Ada 2 divisi. Subdivisi. Oh ya, subdivisi. Iya. Apa aja Mbak? Ada tari tradisional sama modern dance. Nah, terus Mbak Tania ini lebih ke tari Modern dance. modern dance. Iya, Ya. betul. Jadi pengalamannya gak usah diragukan lagi lah yo. Kuncinya satu, konsisten guys. Nah, kuncinya 1, konsisten. Oke. Mungkin lanjut Mbak Gevira. Ya kalau dari aku sendiri tuh belajar tari dari kelas 5 SD. Jadi itu saya ikut sanggar namanya Sanggar Pamardi Siwi di Bojonegoro, tempatnya di Dinas Pariwisata. Saya belajar tari dari situ itu saya sudah ikut job-job tari dari kecil itu kelas SD kelas 6. Terus saya ikut ekstrakurikuler tari juga di SMP itu. Saya juga ikut lomba-lomba kayak FLS 2N gitu. Sudah pernah juara 1 sama juara 2. Saya juga ikut berkontribusi untuk tampil di Istana Negara bareng sama Yola. Gitu Mbak ya. Iya. Jadi kalau untuk Mbak Gevira ini pernah bareng sama Mbak Yola. Iya. Tepuk tangan. Tapi di situ mereka belum kenal guys. Kita udah bestie. Kita udah bestie loh. Di FLS juga sudah kenal. Oh gitu. Lanjut waktu SMA. Kalau waktu SMA itu saya kurang berkembang di SMA ya. Soalnya SMA 1 itu berkembangnya akademik bukan non akademik. Setuju sih. Oh gitu Mbak ya. Terus saya masuk di Unigoro ini baru berkembang lagi. Baru mulai menekuni lagi. Iya. Nah ini untuk pertanyaan Mbak Gevira sendiri ya. Kan di SMA kan sempat kayak menurun ya, bisa Menurun dibilang menurun ya. performanya, ya. Itu apa yang membuat Mbak Gevira kok bisa mau bangkit lagi di Unigoro ini? Soalnya di dalam diri saya itu sudah menjiwai tentang tari gitu. Oh gitu Mbak ya. Iya. Nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Oke Mbak, jadi teman-teman untuk mbak-mbak yang ada di sini tuh pengalamannya kan udah nggak diragukan lagi toh ya. Nah jadi kalau kalian pingin menekuni tari di Unigoro ini bisa langsung saja ke divisi tari yaitu Maheswari. Tepuk tangan ya. Nah selanjutnya Mbak ya, kan sampean sekarang udah di Unigoro ya. Adakah kesulitan yang dihadapi saat ini di Unigoro? Kayak mungkin latihan, lomba atau event yang lainnya tuh kayak bagaimana sih, ada kesulitan nggak, bisa diceritakan? Oke, mungkin aku akan jawab dulu ya. Mungkin nanti bisa ditambahin sama teman-teman juga. Sejauh ini selama masa periode jabatan kita ini, kita udah ngelewatin banyak banget masalah. Tapi sebenarnya itu tinggal bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut sih. Dari awal itu masalahnya tuh dari kecil. Dari hal kecil sampai hal yang besar itu kita udah lewatin semua. Dari mulai anak-anaknya yang mungkin jarang ikut latihan, terus kendala cuaca, terus juga terkadang itu kalau kita ada sebuah event itu kita tuh ada aja cobaannya, kayak semisal contoh aja ini ya, contoh aja waktu kemarin tuh kita mau lomba FTTPMN ya sayang. Iya. Waktu lomba FTTPMN itu kita banyak banget rintangannya lah sampai hari H. Bahkan H-1 itu kita sempet kayak hampir pesimis gara-gara kita nggak dapat transport. Terus waktu itu apa lagi? Itu loh. Lampunya sempat pecah. Waktu itu kan kita pakai propertinya tuh sempat patah, sempat pecah, dan itu
bener-bener H-1 dan itu gimana kita nanganinnya itu yang bener-bener harus mutar otak banget sih. Dan untungnya alhamdulillahnya kita juga dibantu dari teman-teman multimedia. Ada banyak teman-teman multimedia yang bantuin kita pada waktu itu. Jadi semua itu bisa teratasi dengan mudah alhamdulillahnya. Mungkin teman-teman bisa nambahin lagi? Mungkin aku sedikit nambahin ya, mungkin dari faktor internal sendiri, kita udah beberapa kali latihan kan ya, itu di dalam latihan sendiri itu biasanya mungkin emang benar kata Tania tadi, itu jarang latihan, jarang datang maksudnya, jarang datang latihan. Terus juga kalau semisal kita ada satu event itu kita kan banyak orang nih, dan setiap orang itu punya karakteristiknya masing-masing. Punya kepala masing-masing. Nah, itu pun kadang kita juga ada saling ego, itu pasti ada. Bentrok. Misal aku dan Gevira itu kadang ada nggak kecocokannya, itu ada. Pasti ada. Kalau eksternalnya itu mungkin kan kita nggak bisa itu ya, nggak bisa menolaknya. Tetap kayak cuaca gitu kan, kita nggak bisa menolak nih ya kan. Tapi juga balik lagi gimana kita ngatasinnya. Mungkin kalau hujan gitu kita pindah mungkin ke hall, terus kita jadiin, kalau hall itu nggak mungkin kan kita jadiin evaluasi, kita problem solving sendiri antar anak-anak mahasiswari sendiri kayak gitu. Mungkin Mbak Gevira Gevira. mau nambahin? Sudah. Ya. Itu ya, jadi di divisi tari itu ya mungkin banyaklah kesulitannya. Cuma kita harus beri A+ karena mereka tuh nggak pernah menyerah. Oke teman-teman. Nah, sebentar ya, kita break dulu. Monggo Mbak minum dulu ya Mbak ya. Iya. Dia udah ngeduluin masalahnya. Tapi masa minum doang sih? Gak ada makanannya. Oh, bentar. Kurang asik nggak sih? Kurang renyah kan? Oke, tak panggilin gitu. Oke, boleh. Mas Yanto, manganane di Mas Yanto. Mas Yanto. Mas, Mas Yanto. Ini Mbak. Makan. Lanjut Mbak ya. boleh. Dari semua yang sudah Mbak ceritakan ya, sekarang tuh saya mau tanya, selama di divisi tari sampai sekarang pengalaman apa yang paling berkesan dan tidak bisa dilupakan dari masing-masing individunya? Apa itu Mbak? Ceritakan coba. Oke, aku jawab dulu ya. Iya. Untuk aku sendiri, pengalaman yang paling berkesan di divisi tari itu bondingnya sih. Bondingnya. Iya. Aku tuh ngerasa gimana ya, nyaman banget kalau semisal ada di deket anak-anak tari. Terus kalau anak-anak tari itu sukanya bilang kayak gini, rumah keduanya kita itu sanggar. Betul. Rumah kedua itu Sanggar. sanggar. Tepuk tangan. Jadi sangat hebat ya bondingnya anak-anak tari ini. Coba bisa ditiru, oke? Lanjut. Mbak. Jadi kita tuh bondingnya kita dari gen-gen sebelumnya tuh kita udah diajarin bonding. Jadi kayak gimana cara kita merangkul semua gen dari mulai gen atas sampai gen bawah. Itu kita kuatkan lah tali persaudaraannya dengan cara seperti yang Yola tadi bilang problem solving. Jadi di masa jabatanku aku tuh ngadain problem solving setiap mungkin berapa kali ya, 2 minggu sekali untuk bondingnya kita. Jadi kita tuh bisa tahu, kita sambil mengevaluasi diri kita sendiri juga. Nah di situ kita bisa tahu kita kurangnya di mana, terus juga kita di situ juga bisa tahu mungkin ada orang nih yang kurang suka sama sikap kita kayak gini. Nah itu bisa jadi evaluasi untuk diri kita sendiri untuk berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya, kayak gitu sih. Itu bondingnya bener-bener aku tuh ngerasa sampai bukan hanya divisi tari ya, tapi semua keluarga UKM Kesenian tuh bondingnya emang gak kaleng-kaleng sih. Gila, solid banget. Tepuk tangan teman-teman. Aku ya rada terharu cah, bondingnya kayak gini. Tisu. Jadi tapi tak akoni tenan yo cah yo. Selama aku di UKM Kesenian ki cah tari ki sangat solid kabeh kok. Tenan, gak ngapus ya aku. Pokoknya iso dicontoh lah. Lanjut Mbak. Oke, mungkin aku nambahin ya. Di divisi tari sendiri
aku udah dapat banyak pengalaman, terutama untuk make up nih. Jadi di anak tari sendiri itu ada belajar wardrobe juga, terus make up. Jadi kayak kita nggak harus bergantung sama orang lain. Jadi anak tari kalau bisa make up sendiri, make up sendiri. Jadi temennya itu bisa megang yang lain. Misal aku bisanya wardrobe, aku bisanya nyanggul. Ya udah kita bagi tugas. Jadi nggak melulu anak itu aja yang di job, ya dijagain kayak gitu. Jadi aku sendiri sebetulnya aku sebelumnya tuh belum bisa make up ya guys ya. Betul guys. Dan alhamdulillahnya setelah aku join di Maheswara ini, aku juga ada keinginan untuk belajar nih. Jadi aku bisa mulai make up, kemudian bisa wardrobe sendiri, pakai baju sendiri kayak gitu. Ya mungkin ada beberapa part baju yang harus minta bantuan ya, tapi setidaknya kita tuh ada usaha dan kemauan sih. Kayak gitu. Jadi ya tau, nek Maheswari ki ora mung nyenangane tok cah itu. Tapi ki yo multifungsi dalam arti bisa sanggul dhewe, iso macak dhewe, iso gawe klambi dhewe ya toh. Meskipun kadang yo njaluk bantuan ya, Mbak ya. Iya, betul. Tapi iso dia acungi jempol cah, tepuk tangan sih. Sangat multi talent ya toh. Mungkin lanjut Mbak Gevira. Kalau dari aku, kita itu pernah di job sama orang luar ya. Kayak kemarin kita itu di job sama orang luar itu untuk tampil di Surabaya. Surabaya. Ya. Di Surabaya. Itu yang lihat itu wakil menteri. Kita disuruh nari tengul. Bawain tarian Bojonegoro. Bawain tari tengul dari daerah Bojonegoro. Oh gitu Mbak ya. Iya. Itu berarti Kesan banget. pengalaman sing paling berkesan itu. Iya. Dan itu juga bentuk kita membangun relasi dengan orang luar juga kan. Iya. Kalau kayak gitu kan mungkin dari beliaunya itu juga ada kenalan atau gimana bisa ngontek kayak gitu. Gitu Mbak ya. Jadi mungkin itu cara memperluas Branding relasi ya. gitu Iya, ya. brandingnya kita juga gitu. Jadi teman-teman ya mungkin Open job nih. untuk teman-teman yang ada Call me. keluarganya pernikahan atau apapun itu, kalau ingin ada tarinya hubungi Maheswari ya toh Mbak ya. Calling-calling ya. Oke. Jangan josis ya toh. Mungkin ya Mbak ya, setelah beberapa pertanyaan yang tak tanyain, kali ini aku pengen banget tanya tentang, aku ki selalu melihat ya Mbak ya, dari 5 divisi, Iya. Iya. menurutku ki yang paling berkembang banget itu Maheswari. Dikarenakan lomba apapun itu digasak ya toh. Apa wae budali, pokoknya budal. Mbuh menang mbuh kalah budal iku semangat kayak cermono. Piye sih Mbak, kok iso semangat banget dalam pengen ngejar prestasiku, dan prestasi apa aja sing pernah sampean dapatkan? Oke, aku mau jawab nih ya. Kenapa anak tari itu semangat? Karena kita juga pengen nunjukin pada universitas sendiri nih ya khususnya. Kita juga pengen nunjukin kalau kita tuh punya bakat dan kita bisa tidak menyanyiakan dari support dari universitas sendiri nih. Jadi kita tuh punya bakat, kita berusaha untuk ngembangin dan memperkenalkan ke orang luar. Jadi oh ini nih Unigoro kayak gitu. Jadi kita pernah kemarin FTT itu juga kita bikin karya tari sendiri kebetulan dan disupport oleh Unigoro. Jadi kan ketika kita ikut suatu lomba atau event itu kan pasti oh Unigoro kayak ada tarian ini, punya ini kayak gitu. Jadi itu bentuk branding sebenarnya. Jadi kita selalu ikut itu karena apa? Kamu jangan pernah takut gagal. Karena kalau sebuah kegagalan itu bentuk dari kesuksesan. Mungkin kamu gagal, tapi kamu ada pengalaman di situ, ya kan? Mulai dari latihan, kamu oh aku bisa ngenalin teman aku. Oh ternyata teman aku kalau latihan kayak gini, kayak gitu. Jadi kamu gak harus menang sebenarnya. Jadi kamu mencari tuh pengalaman dan relasi. Betul banget. Saya Mbak, aku mau tanya ya. Ya. Iya boleh. Pernah membuat tarian sendiri? Pernah kemarin. Kita sering kok, kita Tarian sering bikin sendiri? tarian sendiri. Iya. Kemarin menang? Alhamdulillahnya penyaji terbaik. Oh, alhamdulillah, tepuk tangan teman-teman. Bayang ya, gawe tarian dhewe menang penyaji terbaik. Nek Surabaya, Mbak. Iya. Nek di Surabaya cah, nek Unesa bayang tari dhewe lho, Jen. Gak karu-karuan. Mungkin lanjut Mbak untuk Mbak Tanianya. Aku mau nambahin dari Yola ya. Kita di di Maheswari juga aku merasa sebuah prestasi karena kita bisa membawakan adat
atau mungkin budaya dari Bojonegoro yang kita angkat menjadi sebuah tarian. Dan itu bikin aku tuh terenyuh. Waktu itu aku sempet kayak sampai nangis karena ya emang sekeren itu teman-temanku, usahanya teman-temanku, dari mulai kita nyari narasumber, dari mulai kita usaha untuk bikin kostumnya, bikin properti, bikin gerakan, bikin musik. Kita cari kita ngontek-ngontek orang yang bisa bikin musik, kita cari, kita benar-benar usaha all in di situ sampai kita waktu itu berapa bulan ya, satu bulan apa 2 bulan ya untuk pengerjaan tari ini. Karena emang tari ini tuh nggak gimana ya, bukan sembarangan ya, karena kita waktu itu ngangkat budaya obor sewu dari masyarakat Samin. Waktu itu kita sampai datengin narasumbernya Pak Adi. Sampai Pak Adi tuh bener-bener ngasih apresiasi ke kita. Beliau sangat berterima kasih ke kita karena kita juga udah berhasil membawakan obor sewu dan memperkenalkan obor sewu, di mana itu budaya dari Samin ke orang-orang sekitar, terutama di Jawa Timur. Itu sih. Tepuk tangan, Cah. Tepuk tangan. Aku terharu, Cah. Bayang di sela-sela kesibukan kuliah, tugas akeh, proker yo akeh. Apa lek ngari, Mbak? Kaya laporan-laporan kuwi lho, LPG apa? Laprak kuwi yo akeh. Isik sempet-sempete marani narasumber gawe tarian sendiri. Bayang to. Gak karu-karuan, Cah. Ya Allah. Dan patut kita acungi jempol, Cah. Kok iso effort terus ya, Mbak? Ya, karena kita ada niat di situ, karena kita punya niat yang sama. Kita tuh waktu itu tujuannya bukan untuk menang. Tujuannya kita tuh benar-benar pure untuk membawa budaya, untuk memperkenalkan budayanya Bojonegoro ke orang-orang sekitar. Jadi apalagi kan masyarakat Samin kan ya kalian tahu sendiri kan, dia itu masyarakat yang tertutup gitu. Jadi gimana caranya kita untuk memperkenalkan budaya-budaya dari mereka-mereka ini yang salah satunya tuh obor sewu kayak gitu. Waktu itu kan juga lagi rame-ramenya batik obor sewu ya, untuk ASN di Bojonegoro. Nah, itu juga menjadi salah satu inspirasi dari kita. Itu sih. Oke, Pak Wahono. Ki Mbak ki ya diangkut ki acara-acara kira tampilan tari ki obor sewu jenenge Pak yo. Pauling obor sewu. Pauling obor sewu. Ora ono selain Mbak Heswari gitu. Aja salah yo. Mungkin lanjut Mbak Gevira. Sudah sih, kalau Maheswari itu kan pengalamannya sudah banyak ya. Jadi kita itu ingin kayak Maheswari dikenal banyak orang di luar sana melalui job-job gitu. Sudah. Mungkin selanjutnya Mbak ya. Yeah. Kan di sini kan ada 2 divisi toh, subdivisi. Iya. Apakah ada kesulitan dalam arti kayak sampean bingung lah ngature iki divisi sing iki kayak kesulitan di dalam 2 divisi itu ada enggak, Mbak? Enggak. Karena kita emang dari awal udah terstruktur ya. Kita bagi tugas. Kita kan ada 2 kali latihan, di hari Rabu sama hari Jumat. Nah, biasanya kita tuh switch gitu. Kadang di Rabunya itu nanti tradisional, di Jumatnya itu nanti modern. Bahkan bisa sebaliknya juga bisa. Jadi nanti kita tuh latihannya benar-benar terstruktur ya, teman-teman. Semisal hari ini Rabu. Untuk Rabu ini materinya tari tradisional. Terus untuk Jumatnya materinya modern dance. Terus di Rabu selanjutnya kita ada materi wardrobe. Jadi kita belajar nyanggul, make up, terus pakai baju segala macam, baju tari kayak gitu. Terus di hari Jumat selanjutnya kita biasanya olah tubuh. Jadi seperti itu. Jadi semuanya udah terjadwal sih. Berarti gitu. kayak semuanya tuh udah terstruktur dan terjadwal. Iya, betul. Mungkin kayak Mbak prestasi apa sih? Salah satu kayak pernah menang lomba apa? Coba sebutin, Mbak. Kebetulan waktu itu pernah juara 3 lomba PIS di UHW Perbanas Surabaya. Itu kita kebetulan nari sendok. Kita cover dari orang dan kita menyajikan itu, alhamdulillahnya dapat juara 3. Kemudian yang kemarin FTT itu kita dapat penyaji terbaik.
Jadi teman-teman ya sudah banyak sekali prestasi yang didapatkan oleh Maheswari. Jadi mungkin kayak kalau kalian pengen belajar banyak tentang Maheswari, tentang tari, tentang olah tubuh atau apapun itu bisa ya Mbak ya, ke tari ya Mbak ya, main-main ke tari boleh kan. Jadi jangan malu-malu lah kalau ketemu Mbak ki piye gerakannya ngono gak apa-apa ya toh. Nah, tepuk tangan sih prestasi ini teman-teman. Mungkin cukup Mbak ya, sudah di penghujung podcast ini. Mungkin saya cuma mau minta kayak harapan ke depannya untuk podcast dari divisi multimedia itu bagaimana ke depannya gitu. Harapannya. Mungkin dari aku harapannya buat podcast kalian ini, podcast dari divisi multimedia, anjay. Semoga podcast ini makin sukses, terus makin rame, terus juga kalau bisa sampai viral sih. Masa Amin. podcast kayak gini gak viral? Amin. Oke. Pokoknya yang doa baik lah buat kalian semua dari tim dalam layar maupun di balik layar. Oke, tepuk tangan teman-teman. Semangat terus ya. Oke, aku izin nambahin sedikit aja nih. Mungkin harapan aku untuk para kru podcast ini nih dari divisi multimedia sendiri nih. Harapan aku sih semoga semakin kedepannya semakin luas ya jejaringnya, relasinya juga, dan semoga mendapat support dari pihak-pihak yang diharapkan ya mungkin. Amin. Oke, tepuk tangan teman-teman untuk podcast kita. Untuk Mbak Gevira. Kalau dari aku semoga terus berlanjut dan terus berkembang. Oke, tepuk tangan teman-teman. Amin. Oke teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara, kita berpamitan dulu dengan mbak-mbaknya. Say hello Mbak, dadah semuanya. Bye. Oke. See you guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Multimedia Arkamaya. Oke, karena apa ngaran yo? Di sini akan ada seri-seri selanjutnya. Ya toh Mbak yo? Iya, Betul. betul. Ini boleh yel dulu nggak sih Maheswari Ya, tuh? Maheswari mau yel. Ada Silakan Mbak. slogannya loh. Kita ada slogannya loh. Oke, silakan. 1, 2, 3. Bersama Maheswari, kita menari. Bersama Maheswari, mari kita menari. Oke. Jos. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes Mas. Au, cukurku